Video ini mungkin akan mengubah cara pandang kamu tentang dunia dan bahkan identitas dirimu sendiri. Hari ini, kita akan membahas tentang indigo, anak kristal, dan starseed. Apapun sebutannya, mereka memiliki kesamaan dan perbedaan, tapi pada kenyataannya, semua label ini sebenarnya kurang tepat. Nah, disinilah kebenarannya. Dari mana istilah-istilah ini berasal? Apa artinya untuk kita? Dan mungkinkah ini bisa membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya dan mengapa kita ada di sini? Saat kita lahir ke dunia, kita lupa segalanya. Rasanya seperti ada kabut sementara yang menghalangi pandangan kita ke versi diri kita yang lebih tinggi, sumber cinta yang tak berujung, dan pengetahuan dari kehidupan masa lalu kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenang sosok luar biasa, Dolores Cannon. Ia adalah seorang peneliti pikiran dan penghubung antara berbagai level kesadaran manusia. Melalui teknik quantum healing hypnosis teknik, QHHT, Dolores berhasil mengakses alam bawah sadar ribuan orang. Penemuannya ini membawa ide-ide revolusioner tentang bagaimana kita memandang kehidupan. Salah satu hal menarik yang dia ajarkan adalah tentang starseed, indigo, dan anak kristal. Jika kamu belum pernah mendengar istilah-istilah ini sebelumnya, bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat realitas. Menurut perspektif Dolores Cannon, starseed bukan hanya sekadar jiwa, tetapi juga individu yang berasal dari planet lain, dunia lain, atau bahkan galaksi yang berbeda. Namun, sebenarnya, semua orang di dunia ini adalah makhluk multidimensional. Kita semua hidup dalam lebih dari satu realitas. Coba bayangkan, saat kamu tidur dan mulai bermimpi, pikirkan tentang mimpi-mimpi yang terasa aneh atau di luar nalar. Itu sebenarnya adalah cara pikiran bawah sadar kamu menunjukkan sesuatu. Dunia-dunia dengan dimensi yang lebih tinggi tidak bisa dilihat oleh pikiran biasa kita. Jadi, setiap malam saat kita tidur, salah satu versi diri kita kembali hidup. Kita mungkin mengalami mimpi yang sangat nyata, tapi ketika bangun, seringkali kita lupa sebagian besar detailnya. Ada yang bisa mengingat mimpi mereka lebih jelas dibanding yang lain, dan itu sangat normal. Sekarang dengarkan baik-baik. Saat ini, ada begitu banyak orang yang mulai menyadari bahwa sedang terjadi pergeseran kesadaran di bumi. Tanpa kamu sadari, kita sedang bergerak dari dunia yang penuh dualitas dan keterpisahan menuju koneksi yang lebih mendalam dengan hati kita, dan menyadari bahwa kita semua sebenarnya terhubung dengan sumber. Lalu, mari kita bahas sedikit tentang indigo. Banyak orang mungkin tidak tertarik dengan topik seperti ini, tetapi jika kamu merasa tertarik, itu berarti kamu sudah lebih maju dalam skala kesadaran. Starseed memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang hubungan mereka dengan sistem bintang lain, dan inilah yang membuat mereka berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Dalam semesta ini, ada banyak sekali ras atau makhluk bintang. Yang paling terkenal adalah Pleiadians, tetapi ada juga yang lain seperti Arcturians, Greys, Reptilians, dan masih banyak lagi. Semua ini adalah nama dari sistem bintang yang berbeda, dan masing-masing memiliki makhluk dengan frekuensi yang lebih tinggi. Memahami koneksi ini adalah inti dari perjalanan ini. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Banyak starseed terlalu fokus pada kehidupan di dunia lain atau realitas lain, sehingga mereka melupakan satu hal. Mereka ada di sini dan sekarang. Salah satu pelajaran terbesar adalah tetap hadir dalam kehidupan ini, sambil tetap memahami bahwa ada koneksi dengan dimensi lain. Jangan sampai kita melupakan tujuan kita berada di bumi ini. Kita semua memilih untuk berada di sini dengan alasan tertentu, dan hal terpenting adalah memahami dan menerima alasan tersebut.
Mungkin saja alasan itu adalah untuk meningkatkan getaran energi kita, menyadarkan diri, dan membantu orang lain untuk bangkit, dan menyadari potensi mereka juga. Seseorang yang memilih untuk datang ke bumi demi membantu meningkatkan getaran planet ini, tahu bahwa mereka memiliki koneksi dengan banyak hal lain di alam semesta. Apakah ini terdengar masuk akal untukmu? Pemahamanmu akan tergantung pada beberapa hal, tetapi yang paling penting adalah menyadari bahwa kamu adalah makhluk multidimensional. Percayalah, jiwamu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu telah menjalani banyak kehidupan sebelumnya, dan salah satu hal penting bagi Starseed adalah menyadari bahwa keberadaan mereka di sini tetap membutuhkan integrasi dengan dunia ini. Saat ini, kita sedang melalui perubahan besar, dan mungkin akan ada lebih banyak hal yang terasa tidak beres. Tapi, begitulah cara perubahan bekerja. Itu adalah bagian dari proses. Jika dijelaskan secara sederhana, anak kristal dan indigo bisa dianggap mirip dengan Starseed. Indigo memiliki frekuensi energi tertentu yang membawa getaran khas ke dunia. Kehadiran mereka mulai terasa lebih nyata sejak tahun 1980-an dan 1990-an. Menariknya, banyak teman-temanku yang mengatakan bahwa aku adalah seorang indigo, dan mungkin kamu juga pernah mendengar orang lain mengidentifikasi diri mereka demikian. Menurut Dolores Cannon, indigo membawa energi yang membuat perubahan besar ini menjadi mungkin. Mereka memiliki semangat yang berbeda, lebih aktif, dan seringkali lebih fokus pada aksi nyata dibandingkan generasi sebelumnya. Kehadiran mereka adalah katalisator bagi perubahan energi yang sedang kita alami sekarang. Mungkin kamu salah satu dari mereka? Mari kita bahas lebih lanjut dan pahami bagaimana energi ini membantu membentuk dunia yang sedang berubah. Dolores Cannon membahas konsep 3 gelombang jiwa. Gelombang pertama adalah mereka yang kini berusia 50 hingga 70 tahun, yaitu orang-orang yang datang ke bumi pada tahun 1940-an dan 1950-an. Tujuan mereka adalah membantu membangun kerangka kerja dan pola energi di bumi. Meskipun mungkin mereka sendiri tidak menyadari peran penting ini. Mereka membuka jalan bagi perubahan besar yang akan datang. Beberapa dekade kemudian, muncullah gelombang kedua yang sering diasosiasikan dengan generasi indigo. Di tahun 1980-an dan 1910, mereka membawa frekuensi energi yang lebih kuat, memperkuat perubahan yang dimulai oleh gelombang pertama. Indigo seringkali lebih sulit untuk mengikuti aturan tradisional atau cara lama. Mereka adalah tipe pemberontak yang tahu bahwa mereka ada di sini untuk tujuan tertentu, dan mereka tidak takut untuk mengubah cara dunia bekerja. Jika kamu merasa seperti seorang pemberontak yang tidak puas dengan sistem, pemerintah, atau cara lama, mungkin kamu juga termasuk dalam gelombang indigo. Banyak indigo merasa bahwa mereka harus berperan dalam memperbaiki dunia atau membantu orang-orang menemukan cara yang lebih baik untuk menjalani hidup. Bagi saya pribadi, perasaan ini semakin jelas saat saya mengalami kebangkitan spiritual. Ketika saya mulai mempelajari hal-hal spiritual, hidup saya berubah total. Salah satu momen paling penting adalah ketika saya menemukan karya Dolores Cannon. Pengetahuan yang dia bagikan membuka mata saya tentang realitas dan peran saya di dunia ini. Namun, saya juga sempat merasa kesal. Mengapa saya tidak pernah belajar hal-hal ini di sekolah? Mengapa tidak ada yang mengajarkan bahwa pikiran kita menciptakan realitas kita? Mengapa saya harus menonton film atau membaca buku tertentu untuk menyadarinya? Saya merasa marah pada sistem yang tidak memberikan pemahaman ini kepada kita sejak awal. Banyak indigo mungkin merasakan hal yang sama, kemarahan terhadap sistem atau kebijakan yang terasa tidak adil.
Tetapi pelajaran terpenting yang saya dapatkan dari pengalaman hidup saya adalah belajar untuk melepaskan rasa kesal itu. Marah hanya akan menghambat perjalanan spiritual kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita ubah dan biarkan energi positif memandu kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Saya senang bisa berbagi perjalanan ini dengan kamu semua, dan saya berharap pengetahuan ini membantu kamu memahami peranmu di dunia ini. Ketika kita melihat lebih dekat, banyak indigo datang ke bumi dengan jiwa pemberontak yang ingin mengubah semua sistem yang ada. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Indigo tidak hanya datang begitu saja. Mereka membawa frekuensi energi yang unik, yang secara alami mendukung perubahan besar yang sedang terjadi. Bayangkan ini, saat kamu berjalan di sebuah toko, frekuensi energi kamu menyentuh semua orang yang kamu lewati, meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya. Percaya atau tidak, hal ini memiliki dampak yang sangat besar. Saya sempat berpikir beberapa hari lalu bahwa sekarang ada lebih dari 8 miliar orang di dunia. Coba pikirkan, itu jumlah yang sangat besar. Mengapa ada begitu banyak orang yang ingin berada di sini sekarang? Bukan hanya karena orang-orang memiliki anak lebih cepat. Kenyataannya, alasan utamanya adalah karena begitu banyak jiwa yang ingin datang ke bumi saat ini. Jika jiwa-jiwa tidak ingin datang ke sini, maka sesuatu akan terjadi yang secara alami menghambat proses reproduksi manusia. Ini menunjukkan bahwa kehadiran begitu banyak jiwa saat ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pergeseran besar yang sedang terjadi di dunia. Jadi, jika kamu lahir di bawah gelombang jiwa, seperti yang disebutkan oleh Dolores Cannon, dan kamu mungkin sekarang berada di usia 20-an atau 30-an, penting untuk menyadari bahwa kehadiranmu di sini memiliki tujuan besar. Jiwa pemberontakmu mungkin ada untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dunia saat ini. Ingat, kamu tidak ada di sini tanpa alasan. Kamu membawa sesuatu yang unik, dan jiwa kamu sudah tahu itu sejak awal. Jadi, gunakan energi ini untuk mendukung perubahan positif dan menjadi bagian dari transformasi besar yang sedang terjadi di bumi. Sekarang, mari kita bahas tentang anak kristal. Mereka adalah generasi yang lahir pada tahun 2000 ke atas, yang saat ini mungkin berusia antara 18 hingga 20 tahun, atau bahkan lebih muda. Anak-anak kristal ini memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Mereka jauh lebih sedikit terpengaruh oleh sistem lama. Ini membuat mereka lebih peka, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi perubahan besar yang sedang terjadi. Jika kita melihat ke generasi yang lebih tua, banyak dari mereka mungkin tidak tertarik pada pengetahuan spiritual atau konsep seperti ini. Namun, bukan berarti jiwa mereka tidak memiliki tujuan besar. Jiwa mereka juga terdiri dari banyak lapisan yang terhubung dengan dimensi berbeda. Hanya saja, mereka mungkin belum berada di tempat yang tepat untuk menyadari potensi sebenarnya. Sementara itu, anak-anak yang lahir sekarang membawa energi yang lebih segar dan lebih kuat dibandingkan cara-cara lama. Mereka adalah masa depan, dan energi mereka akan memiliki dampak besar bagi generasi mendatang. Inilah yang membuat mereka begitu istimewa. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar, melampaui batasan yang selama ini membelenggu cara dunia bekerja. Bayangkan, sebuah kristal. Kristal terdiri dari banyak aspek atau struktur getaran yang berbeda, tetapi setiap bagian bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk anak kristal. Mereka memahami bahwa mereka hidup di masa perubahan besar, dan mereka membawa energi yang tidak hanya memengaruhi dunia saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Jika kamu merasa seperti ini menggambarkan dirimu, aku punya sebuah pertanyaan. Apakah kamu yakin
bahwa hidupmu memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar hal-hal kecil yang tampak tidak penting. Apakah kamu merasa bahwa tujuan hidupmu melampaui rutinitas sehari-hari? Ini adalah sesuatu yang sudah aku pahami sejak kecil. Hidup memiliki arti yang lebih dalam, dan anak-anak kristal hadir di dunia ini untuk membawa perubahan yang sangat dibutuhkan. Mungkin kamu adalah salah satu dari mereka. Jika iya, itu artinya kamu membawa misi besar untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin tujuan hidupmu jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Mungkin misimu di dunia ini adalah untuk mengguncang kesadaran dunia. Entah itu dengan berbagi pengetahuan seperti ini, atau hanya dengan meningkatkan frekuensi energimu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang benar-benar membuatmu bersemangat, energi itu akan memancar dan menarik orang-orang di sekitarmu. Dari semua yang sudah aku sampaikan, ada 3 gagasan utama yang menjadi inti dari pembahasan ini, yaitu tentang kelompok atau cara kita mendeskripsikan diri kita, seperti indigo, anak kristal, dan starseed. Disinilah peran kita untuk membantu mengubah dunia. Alasan keberadaanmu di sini lebih besar daripada yang bisa kamu pikirkan. Tujuan utama dari semua ini adalah meningkatkan frekuensi energi di dunia, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan energimu sendiri terlebih dahulu. Untuk itu, kamu perlu melepaskan keyakinan lama yang mungkin pernah menakutimu di masa lalu. Tinggalkan ketakutan itu. Biarkan frekuensi energimu naik. Dan ingatlah bahwa kamu jauh lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri saat ini. Kamu mungkin percaya bahwa inilah dirimu, tetapi sebenarnya kamu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ada banyak koneksi yang terjadi dalam dirimu ketika kamu tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Kadang-kadang, kamu bisa mengingatnya saat terbangun, tetapi semakin kamu terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi, semakin kamu akan memahami siapa dirimu sebenarnya. Semakin kamu mendalami hal ini, semakin tinggi frekuensi energimu, dan semakin jelas kamu memahami bagaimana proses ini bekerja. Keberadaanmu di sini, di dunia ini, memiliki tujuan yang sangat penting: membangkitkan kesadaran dunia dan orang-orang di sekitarmu hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu memaksakan informasi ini pada orang lain, karena yang paling penting adalah memahami semua sisi dari dirimu sendiri dan tidak membangun tembok antara dirimu dan orang lain. Ingat, banyak orang di luar sana tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Mereka bingung karena alam semesta menciptakan ilusi keterpisahan yang membuat koneksi dengan diri sejati kita terasa sulit. Tapi inilah waktunya untuk menyadari potensi dirimu, meningkatkan frekuensimu, dan membiarkan energi itu menyebar secara alami. Kamu adalah bagian dari perubahan besar ini, dan itu dimulai dari dirimu sendiri. Kita bisa belajar untuk menerima orang lain apa adanya, dan memahami bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan mereka masing-masing. Daripada menghakimi, cobalah untuk merasa iba atau peduli kepada mereka. Setiap individu memiliki prosesnya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, kita semua akan menjadi lebih terintegrasi dengan diri sejati kita. Ketika kita melakukannya, bukan hanya perspektif kita yang berubah, tetapi kita juga membantu orang-orang di sekitar kita untuk mencapai kesadaran dimensi kelima, sebuah cara berpikir yang lebih tinggi dan penuh harmoni. Jika kamu masih bersama saya sampai di sini, saya sangat berterima kasih atas kehadiranmu. Saya berharap kamu menjalani hari yang indah. Terima kasih.